أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول حي على الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang berbahagia, setiap khatib naik ke atas mimbar dan termasuk rukun dari khutbah sendiri itu menyampaikan wasiat. Kalimat itu berbunyi, hendaklah selalu kamu takut dan takwa kepada Allah. Takut dan takwa kepada Allah inilah yang bakal menyelamatkan manusia fid dunya wal akhirah, tidak ada yang lain. Maka sudah barang tentu ini menjadi kewajiban bagi kita. Setiap kita mengajarkan kepada orang lain, tentunya Nabi mengatakan ibda
binafsik, mulai dengan dirimu. Tetapi orang yang selalu ingin mendekat kepada Allah, selalu ingin berbuat kebaikan, selalu ada halangan dan rintangannya. Sudah barang tentu, itu sudah dijelaskan oleh Allah. Maka oleh karenanya, khutbah yang ingin saya sampaikan pada hari ini adalah berkaitan tema Fadilatul Rajab. Karena kita sudah berada di dalam bulan Rajab, kelebihan dan keagungan bulan Rajab, sekalipun ada orang mengatakan tidak ada, biasa saja bagi mereka, tapi kita ulama-ulama dahulu mengajarkan kepada kita yang berpaham Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu paham yang dibawa oleh ulama-ulama salafus salih, selalu mengajarkan untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan itu dilakukan bermacam-macam jalan. Di antaranya ada melakukan secara fisik, ada secara akal, dan ada melalui lisan, mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang berbahagia, juga di dalam bulan Rajab ini ada peristiwa yang bersejarah yang tidak akan terulang lagi sampai hari kiamat, tidak akan terjadi lagi, yaitu peristiwa Isra dan Mi'raj. Ahlus Sunnah wal Jamaah memperingati suatu peristiwa yang bersejarah itu. Namun sebagian orang mengatakan itu adalah perbuatan bid'ah. Ya, bid'ah enggak apa-apa. Tapi Al-Imam Asy-Syafi'i mengatakan bid'ah itu ada terbagi kepada dua. Ada yang hasanah, ada yang sayyi'ah. Kalau bid'ah juga kita terima, tetapi bid'ahnya adalah hasanah. Mengingat bahwasanya perjalanan Isra Mi'raj yang di luar jangkauan otak manusia ini, kita peringati, itulah Allah berkuasa. Iza arada syai'an ayakula lahu kun fayakun. Bisa semua terjadi. Ma'asyiral muslimin, bulan Rajab adalah bulan yang juga pernah disampaikan oleh doa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah supaya diberkahi Rajab dan Sya'ban. Allahumma barik lana fir Rajab wa Sya'ban wa ballighna ila Ramadan. Yang pertama adalah kita berdoa di dalam bulan Rajab ini banyak istighfar kepada Allah, sehingga diajarkan oleh ulama-ulama ada kalimat jangan lupa kita baca setiap hari, berapa banyaknya terserah. Allah mengatakan Rabbighfirli warhamni wa tub alai. Banyak-banyak dijawab, dibaca di dalam bulan Rajab ini. Kenapa? Pengakuan kita bahwa kita banyak berdosa kepada Allah. Kenapa? Pertanyaan lagi. Karena setiap manusia pasti berbuat dosa dan salah di hadapan Allah. Kullu bani Adam khata. Setiap anak Adam mesti berbuat dosa. Lalu apa kata Nabi? Wa khairul khata'in, sebaik-baik orang yang berdosa itu at-tawwabun, yaitu mereka bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Rajab adalah disebut bulan haram, sebagaimana Allah firmankan di dalam surat At-Taubah, inna iddata syuhuri indallah isna asyara syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum zalikad dinul qayyim fala tazlimu fihinna anfusakum ila akhir ayat. Allah mengatakan sesungguhnya bilangan bulan itu ada 12.
Kita kenal dalam agama Islam ada bulan Hijriyah namanya. Mulai daripada bulan Muharram. Banyak kita yang sudah tidak hafal lagi. Tapi kalau kita yang masih dulu masih ingat Muharram, Safar, Rabiul Awwal, ila akhiri. Kita ingat, tapi anak-anak muda sekarang barangkali sudah lupa itu bulan. Nah, kata Allah ada 12. Lalu yang 12 itu bagaimana? Minha arba'atun hurum. Di dalam bulan yang 12 itu Nabi mengatakan ada bulan haram. Maksudnya bulan itu dimuliakan oleh Allah. Maksudnya jangan kau berbuat dosa di dalam bulan Rajab ini atau bulan haram. Ulama mengatakan kalau ada orang berbuat dosa di dalam bulan ini, bulan haram, maka dosanya berlipat-lipat. Namun sebaliknya, orang yang berbuat baik di dalam bulan haram ini, mereka berlipat-lipat juga kebaikan. Seperti info yang kita terima, orang datang naik haji, mengerjakan haji di Masjid Mekah, dia akan mendapat nilai sama 100.000 kali di Masjid Nurul Huda ini. Itu yang Allah siapkan saat sekarang ini. Ayo kita manfaatkan dengan baik, berbuat banyak kebaikan. Lalu ayat sudah spesifik mengatakan minha arba'atun hurum salasatun mutawalliyatun. Itu uraiannya, 3 bulan itu berderet. Apa dia? Bulan Zulqa'dah, bulan Zulhijjah, bulan Muharram, kemudian bulan Rajab. Lalu apa ayat mengatakan? Fala tazlimu fihinna anfusakum. Jangan kau menzalimi dirimu di dalam bulan ini. Maksudnya menzalimi dia apa? Kalau orang berbuat dosa kepada Allah, berarti menyiapkan dia akan masuk ke dalam neraka. Kita tahan, kita berbalik 180 derajat untuk berbuat kebaikan sebanyak-banyaknya di dalam bulan ini. Sehingga seperti lisan kita dianjurkan banyak membaca Rabbighfirli warhamni wa tub alai. Rabbighfirli warhamni wa tub alai. Banyak-banyak. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang berbahagia. Kemudian di dalam bulan ini pula tadi saya ceritakan di atas, Nabi di Isra dan di Mi'rajkan oleh Allah. Apa tujuannya? Sejarah mencatat Nabi menerima kewajiban salat 5 waktu. Kemudian Nabi atau Rasul dipanggil oleh Allah sampai ke Sidratil Muntaha. Sedangkan kewajiban yang lain tidak. Allah mewajibkan orang mengerjakan ibadah haji, tidak dipanggil Nabi menghadap Allah. Allah mewajibkan setiap orang yang mampu cukup nisab dan haulnya untuk mengeluarkan zakat. Zakat itu hukumnya wajib. Tidak dipanggil oleh Allah Nabi. Malaikat Jibril yang turun menyampaikan itu kepada kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah mewajibkan kepada kita mengeluarkan zakat. Zakat kita diatur, yaitu ada yang berapa persen, 2,5%, ada yang 5%, ada yang 10%, ada yang 20% zakatnya. Kita bukan berbicara masalah fikihnya, enggak. Itu kewajiban, tapi bukan Nabi yang dipanggil oleh Allah. Malaikat Jibril yang turun menyampaikan perintah itu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi yang satu ini, ibadah salat, ini dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Melintasi langit pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam dan ketujuh.
sampai langsung berhadapan kepada Allah. Jangan dipikirkan seperti manusia menghadap kepada raja. Ceritanya saja yang boleh kita terima, tapi kaifiatnya tidak boleh kita bayangkan seperti bagaimana seseorang menghadap Allah. Tetapi begitu Nabi ada suatu yang ketinggalan, saya ceritakan, itu dipandu oleh malaikat Jibril. Tapi sudah selesai perjalanan malaikat Jibril kepada Muhammad, ya Muhammad, saya memandu engkau sebagai guide hanya sampai di sini saja. Saya tidak bisa lagi melewati batas ini. Kalau saya melewati batas ini, saya akan lebur, saya akan hancur. Itu dalam riwayat. Jadi Nabi berjalan seorang diri, langsung berhadapan kepada Allah. Apa yang diucapkan oleh Nabi itu diabadikan di dalam salat kita. Begitu Nabi berhadapan kepada Allah, dia mengucapkan at-tahiyyatu lillah, at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Itu ucapan Nabi itu. Lalu apa? Dijawab oleh Allah, assalamu alayka ya ayuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh. Ini seolah-olah dua ini saja yang ada mendapat keberkahan, mendapat rahmat. Rasulullah menyampaikan, lalu Nabi memasukkanlah umat yang lain termasuk kita, assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Ucapan Nabi itu. Setelah dialog terjadi, malaikat gemuruh mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ma'asyiral muslimin, maka itu kalau kita salat setidak ditanya kita ingat tatkala dialog itu terjadi, kita membacakan at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Ma'asyiral muslimin, begitu selesai Nabi balik, itulah yang ada di dalam saat sekarang ini. Menjalankan salat 5 waktu itu adalah hukumnya wajib selama akalnya sehat. Adakah orang yang boleh meninggalkan salat? Tidak ada pada dasarnya. Lalu dikatakan hanya ada beberapa, di antaranya orang yang tidur, orang gila, itu boleh tidak salat. Dan luar biasa, salat menentukan pribadi seseorang baik atau tidaknya. Lihat salatnya. Karena Allah sudah mengatakan, aqimis shalah inna salata tanha 'anil fahsya wan munkar. Tegakkan salat. Salat itu bisa mencegah perbuatan keji dan munkar. Terhindar seorang hamba Allah dari perbuatan keji dan munkar. Lantaran apa? Lantaran salat mereka yang bisa mencegahnya itu. Tetapi prakteknya nyatanya nggak begitu. Kita lihat ada orang salat tapi berjudi. Ada orang salat tapi mabuk dan lain sebagainya. Lalu bagaimana firman Allah ini? Bukan masalah salat, bukan firmannya yang salah, yang mengerjakannya tidak benar salatnya. Itu yang terjadi kalau kita baca hadis. Pernah Nabi duduk dengan para sahabat, tiba-tiba ada orang salat, Allah selesai, assalamualaikum warahmatullah, suruh Nabi ulang salat kamu. Salat lagi dia, selesai lagi, assalamualaikum warahmatullah, salat lagi kamu, kata Nabi. Sampai 3 kali itu. Itu artinya betapa penting untuk mempelajari nilai ibadah salat. Jadi jangan kita hanya ikut-ikutan, kita rukuk, kita sujud, tapi hakikat salat itu apa? Tapi jauh lagi mengatakan, ada suatu munajah, kalau orang berkata, kenapa kau salat? Dia berkata, saya ingin masuk surga. Bukan salah. Kenapa kau salat? Saya takut masuk neraka. Bukan salah.
Tetapi hakikat yang benar itu adalah salat mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Amal tidak bisa membawa masukkan orang ke dalam surga. Itu yang disabdakan oleh Nabi lewat Imam Muslim, la yadkhulu ahadun jannah bi amali, kata Nabi. Tidak bisa masuk ke surga seseorang dengan amalnya. Kalau kita pikir, kita hitung amal kita, tahu kita yang kita langgar juga tahu, yang kita tinggalkan juga tahu, dalam benak kita ada. Maka itu Nabi mengatakan tidak masuk seseorang ke dalam surga dengan amalnya. Sahabat heran, lah kalau begitu bagaimana ini? Wala anta ya Rasulullah. Sehingga sahabat bertanya, engkau bagaimana ya Rasulullah? Iya, kata Nabi, sama. Jadi artinya Nabi Muhammad dengan kita sama. Tidak bisa amal itu membawa masuk ke dalam surga. Akhirnya apa kata Nabi? Kalau begitu siapa? Illa ayataghammani Allahu bi rahmatih, yang bawa surga ini, yaitu orang yang mendapat rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi artinya bagaimana? Aktivitas yang kita lakukan ini hendaklah kita bertanya, Allah ridho apa enggak? 2022 bila kita tinggalkan, 2024 kita masuki, lalu kita bertanya, apakah Allah ridha setiap aktivitas yang kita lakukan? Kalau seandainya enggak, siap untuk ditinggalkan. Kenapa? Konsep kita hidup bukan di dunia. Dunia hanya tempat singgah sementara. Konsep kita, konsep dari Islam, dari Allah, hidup kita yang benar adalah setelah alam dunia ini. Mudah-mudahan Allah merahmati kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Fa iza quri'al Qur'an fastami'u lahu ansitu la'alakum turhamun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sabil ghurar. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha mastata'tum wasari'u ila maghfirati rabbil alamin wa'lamu anna Allah ta'ala amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa sanna bi malaikatil musabbahati bi kursihi wa qala ta'ala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa radallahu 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa la baqiyatis sahabati Rasulillah ya ajma'in wa anit tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum
معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. قم الصلاة.